Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenalkan ya, saya ulangi lagi. Nama saya Muhammad Hanif Pratama Jaya. Saya dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, jurusan Komunikasi Digital dan Media. Nah, dalam penugasan kali ini saya ditugaskan untuk mewawancarai seorang yang begitu memiliki pengetahuan yang lebih dalam perdunian serangga ya, terutama yang saya ingin tanyakan itu serangga ulat. Ulat itu apa namanya fase pradewasanya dari kupu-kupu. Jadi kalau misalnya kita membahas masalah ulat, ya berarti dia fase pradewasa atau itu kalau kita bilang tuh anaknya ya, anaknya dari kupu-kupu gitu. Tapi sebenarnya kan jadi nanti itu kalau dalam dunia entomologi itu kan nanti ada yang namanya ordo. Nah, ordonya ulat itu termasuk Lepidoptera. Saya kok jadi lupa. Lepidoptera. Nah, itu ada kupu-kupu, ada ngengat. Nah, kalau kupu-kupu itu yang hidupnya siang hari. Kalau ngengat itu hidupnya malam hari. Jadi dia nokturnal. Nah, itu apa namanya metamorfosisnya, daur hidupnya itu pertama kan dari telur gitu ya. Terus ulat, ada pupa, ada imago, kalau kita nyebutnya imago atau fase dewasa. Nah, ulat itu di fase setelah telur gitu. Nah, itu pun eh, telurnya itu apa namanya ulatnya itu ada namanya apa ya fase perkembangannya itu berapa kali dia ganti kulit gitu. Nah, itu ada yang 4 kali ganti kulit baru jadi pupa, ada yang 5 kali gitu. Nah, baru nanti dia jadi pupa, setelah jadi pupa, lalu baru jadi imago. Imagonya tadi ya bisa kupu-kupu, bisa ngengat gitu. Ulat itu sebenarnya eh, kalau dia dari Lepidoptera tadi, itu dia punya kaki. Nah, kakinya itu ada 3 gitu yang di depan apa namanya? Nanti itu kalau nanti dia jadi kupu-kupu ataupun ngengat, itu kakinya itu nggak hilang. Hmm. Nah, selain itu ada lagi sisanya di badannya. Kalau kita nyebutnya tuh perut, kalau bahasa Indonesianya perut. Tapi kalau di bahasa entomologinya itu abdomen. Nah, itu ada kaki palsunya. Itu ada 4 yang di tengah perutnya, terus sama di bagian paling belakang gitu. Nah, itu nanti kalau dia jadi kupu-kupu, nanti itu hilang. Yang tinggal sisa itu tungkai, kita nyebutnya tungkai ya, itu yang nanti akan tetap sampai dewasa gitu. Makan itu macam-macam kan, yang dimakannya itu Ya. ada daun gitu, ada bagian batang. Nah, ini nanti fase dia makannya itu bisa menentukan kerusakan yang ditimbulkan. Ini kalau terkait dengan hama ya. eh Misalnya ulatnya itu hidupnya di daun. Nah, itu kan nanti dia makan daun kayak apa? Seperti yang umum sih makan daun gitu. Terus ada yang hidupnya di dalam lapisan daun gitu. Nah, itu ulatnya bisa kecil gitu. Nah, itu nanti daunnya nggak habis semuanya, tapi nanti karena dia makannya di antara daun, nah itu bisa membuat lapisan daunnya itu hanya tinggal lapisan epidermis atas sama lapisan epidermis bawah. Nah, tengahnya itu udah dimakan. Nah, kan lama-lama kering tuh lapisan epidermisnya. Nah, akhirnya jadi bolong. Jadi kalau ada daun yang bolong-bolong di tengah itu bisa jadi karena ulatnya itu tadinya hidupnya di dalam lapisan daun itu. Yang paling mudah ditemui dan yang tidak tergantung ininya ya. Apa musim aja juga kadang berpengaruh sih terhadap satu jenis saja. Kayak misalnya ulat apa ya? Misalnya di tanaman sayuran gitu. Itu kadang banyak ditemuin ulat gitu, tapi musim tertentu dia enggak gitu.
padahal itu jenisnya yang sama gitu. Makanya di situ eh, apa namanya pengaruh suhu lingkungan itu terhadap serangga itu sangat berarti gitu ya. Nah, kalau misalnya ulat yang bermanfaat ada, itu ulat sutra bermanfaat. Ya kan diambil eh, apa namanya benang sutranya gitu. Nah, itunya nanti di salah satunya sih ulat sutra atau di tempat lain itu eh, kalau serangga sih sebenarnya ada beberapa jenis yang memang jadi makanan gitu. Jadi makanan sebenarnya nggak ulat aja kayak laron ya, kayak di Jawa, terus di Lampung tuh kan makan apa tuh? Apa sih ortoptera itu? Belalang. Hmm. Ya kan dimakan belalang gitu. Tapi kalau ulat salah satu contohnya ya itu tadi eh salah satunya apa tadi tuh ulat sutra. Mm-mm.